Oke, sama dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang di kelas 10 ya, ini materi baru kalian di kelas 10. Bab yang diajarkan di semester 1 adalah eksponen. Eksponen kata lainnya adalah bilangan berpangkat. Mungkin materi ini sangat familiar di kelas 9 ya, karena ini cocok di kelas 9 ya. Karena sering kalian diberikan di eksponen di kelas 9. Paling mendekati di situ, bilangan berpangkat. Sebenarnya saya hanya mereview saja ya, review untuk materi kalian yang ada di kelas 9. Oke. Yang pertama kita baca namanya sifat-sifat eksponen ya, sifat-sifat yang sering digunakan di penyelesaian soal-soal eksponen bilangan berpangkat ya. Sifat yang pertama mungkin yang lihat sini ya, a pangkat m dikali a pangkat n sama dengan a m plus n ya. Artinya pada waktu dia dibagi, pangkatnya tinggal ditambah dengan syarat bilangan pokoknya a ini harus sama gitu ya. Itu cara membacanya. Dengannya sama, kalau dibagi tinggal pangkatnya dikurangi ya, m kurangi n. Ingat syarat tetap sama, yaitu bilang pokoknya itu sama, yaitu sama-sama a di sini ya. Yang kedua, a dikali b dalam kurung pangkat n. Jadi cara penyelesaiannya yaitu a di pangkat n, b di pangkat n. Jadinya seperti ini. Dengan cara yang sama untuk a per b pangkat n juga sama, jadi a pangkat n dibagi dengan b pangkat n. Jadi artinya kalau dia dibagi ya dibagi, kalau dia dikali ya dikali gitu aja ya. Terus a pangkat min n itu sama 1 per a pangkat n. Nah ini hati-hati rawan ya, banyak siswa yang tidak tahu di sini ya. Seperti ini cara berpikirnya, pada waktu a pangkat min n sama dengan 1 per a pangkat n. Sebenarnya bentuknya tetap, cuma berbeda di tandanya negatif. Berarti kan di tandanya ini negatif. Nah ini min ya. Kalau min maka di minnya hilang, akan dirubah jadi 1 per a pangkat n. Dibalik esensinya. Kok bisa dibalik pak? Logikanya kayak gini. Ini kan sebenarnya kalau saya tuliskan a pangkat min n per 1. Ya itu logikanya seperti itu. Jadi pada waktu kita membalik posisinya, maka otomatis tanda negatifnya hilang. Itu cara membaca sifatnya ya. Biar lebih jelas, gue perhatikan contoh soal berikut ya. Wah, yang pertama ini ya, bentuk sederhana dari 2 pangkat 4 dikali 8 pangkat 3 dibagi dengan 4. Logikanya gampang, sebenarnya kita langsung menghitung, kalkulate aja boleh ya. 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali, juga boleh begitu. Ya 2 pangkat 4 artinya 16 gitu ya. 8 pangkat 3 ya boleh kita berpikir 8 kali 8 kali 8, tapi juga besar agarnya. Yang di bawah juga sama. 4 juga nanti hasilnya berapa dibagi 4. Manualnya seperti itu, tapi kita coba ngerjakan pakai sifat eksponen ya. Ya caranya perhatikan lagi ya, sifat eksponen itu menyatakan bahwa jika sifat itu berjalan jika bilang pokoknya sama, itu jika sama. Kalau nggak sama gimana? Tidak bisa. Nah kalau nggak sama gimana? Samakan sebisa mungkin. Oke, sekarang kita lihat ini. Kalau kalian lihat di sini bilang pokoknya di sini adalah 2. Nah, ini ada 2, ini ada 8, ini ada 4 gitu kan ya. Jadi kita samakan dulu. Samakan 2, 8, 4. Nah, samakan kemana? Ke yang paling kecil, yaitu berapa? 2. Itu cara berpikirnya. Samakan ke yang paling kecil, yaitu 2. Jadi kalau itu saya kerjakan, maka hasilnya lah. Jadi ini tetap 2 pangkat 4. Nah, 8 akan saya rubah cara berpikirnya. Nah, 3 tetap di sini ya. Ini per di sini. 8 sama dengan 2 pangkat berapa? Ya nilainya 8. Jadi jawabannya 2 pangkat berapa? 3. Oke. Jadi intinya 8 saya rubah jadi 2 pangkat. Jadi kita samakan bilang pokoknya. 4 juga sama. 4 juga 2 pangkat berapa yang nilainya 4 ya. Berapa 2? Seperti itu cara berpikirnya untuk menyamakan. Jika sudah, kita lanjutkan 2 pangkat 4. Nah, yang di sini ada pangkat dipangkatkan, maka logikanya sama dengan ini. Pangkat jadi dikalikan. Jadi ini 3 dikali 3 jadi 9 dibagi 2 pangkat 2. Oke, saya tulis di sebelahnya. Saya lanjutkan 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 9 dibagi dengan 2 pangkat 2. Jadi pada waktu perkalian lihat sudah sama kan? Ini kan sudah mirip seperti ini. AA sudah sama, dikali tinggal pangkatnya ditambah. Jadi 2, 4 tambah 9 dibagi 2 pangkat 2. Jika sudah selesaikan 4 tambah 9 13. Jadi 2 pangkat 2. Kalau sudah ingat dibagi bilang pokok sudah sama, ini 2 ini juga 2, maka tinggal pangkatnya dikurangi gitu, jadi 2 13 kurangi 2 2 pangkat 11. Selesai, ini jawabannya. Jadi itulah penggunaan sifat-sifat eksponen. Ini masih contoh soal nomor 1 ya. Oke, setelah ini akan saya tulis lagi untuk contoh soal yang kedua. Mohon dipelajari. Oke, next lanjut ya. Inilah contoh soal yang kedua. Nah, sekarang perhatikan contoh soal kedua sini ada A pangkat 3 dalam kurung pangkat 4 dikali dengan B pangkat 8 dibagi B pangkat 2 dalam kurung pangkat 3 dikali dengan A pangkat 6. Saya baca soalnya dulu aja tadi.
Terus cara pengerjaannya bagaimana nih Pak? Tetap kita gunakan caranya pakai sifat-sifat eksponen. Sifat eksponen itu ingat hanya bisa berjalan jika dan hanya jika apa? Bilangan pokoknya sama. Kalau A ini sama dengan A, kalau B sama dengan B, kalau C sama dengan C. Jadi harus sama dulu bilangan pokoknya. Nah, kita lihat di sini, ini bilangan pokok yang muncul di sini ada dua, yaitu A sama apa? B. A sama B. B A. Jadi yang muncul A sama B. Jadi kita fokusnya di situ dulu. Oke. Yang ini coba kita gunakan dulu sifatnya, kita kerjakan A dikali, nah ini ada pangkat 3 di pangkat 4. Jadi pangkatnya dikali ya. Jadi 3 kalikan 4 12. Ini B pangkat 8. Tetap seperti ini. Ini juga sama B 2 3. Jadi pangkat dipangkatkan, jadi pangkatnya dikali 2 kali 3 6. Ini A pangkat 6 tetap. Jika sudah, kita selesaikan. Pak, bagaimana penyelesaiannya? Kita samakan dengan posisinya dulu. Kalau A ya dengan A, ya B dengan B, ya seperti itu caranya. Jadi kalau saya tulis A pangkat 12 dibagi dengan A pangkat 6 dikali dengan B pangkat 8 dibagi dengan B pangkat 6. Jadi saya tulis sebelah sini ya. Jadi saya kelompokkan. Jadi posisinya di atas pembilang ya tetap ini ya tetap di bawah yaitu penyebut, tapi saya kelompokkan posisinya. Nah seperti ini bisa tampak. Yang ini bisa kita kerjakan, kalau dibagi tinggal pangkat dikurangi. Jadi A 12 kurangi 6 dikali dengan, ini juga sama, B 8 kurangi 6. Oke, karena kalau dibagi sama dengan apa? Pangkatnya dikurangi. Oke, kita selesaikan aja. Ini A 12 kurangi 6 ya 6, terus 8 kurangi 6 adalah 2. Maka inilah hasilnya bentuk sederhananya. Simple ya, sangat mudah. Hanya review aja ya, ini materi di kelas 9. Itu contoh soal yang kedua. Setelah itu saya akan, habis ini saya berikan contoh soal yang ketiga, dipelajari sebentar. Oke, saya lanjutkan untuk contoh soal yang ketiga ini ya. Oke, contoh soal yang ketiga berbilang seperti ini. Rada susah ya, mungkin kalian memandangnya ada negatif-negatifnya seperti itu. Oke, dia selalu diingat bahwa sifat eksponen berjalan jika dan jika bilangan pokoknya sama. Itu adalah clue, petunjuk ya, diingat-ingat. Sifat eksponen itu berjalan jika dan jika bilangan pokoknya sama. Di sini bilangan pokoknya A, B, B, A. Ya, itu sudah diingat. Nah, kalau sudah caranya bagaimana Pak? Ini caranya. Kalian boleh menyelesaikannya di dalam terlebih dahulu. A dengan A, B dengan B juga boleh. Atau kalian boleh menyelesaikan dengan Pak mengalihkan terlebih dahulu. Ya, artinya dari semua yang di dalam sini dikalikan dengan min 1. Atau yang di dalam dulu ini diselesaikan, min 1 dibiarkan dulu. Seperti ada dua versi. Saya coba soal ini saya bawa ke contoh soal nomor 2 ya, caranya seperti itu. Saya ulangi, saya akan bawa bentuk soal ini, saya bawa ke bentuk contoh soal nomor 2. Tadi kan contoh soal nomor 2 gak ada yang seperti ini ya Kak. Jadi saya selesaikan dulu itu aja. Saya milih cara yang di situ. Jadi 3 min 1 ya dikalikan A pangkat min 3. Kalikan di sini min 4 kali min 1 jadi B pangkat 4 dibagi, nah ini B, ingat B di sini. B ini pangkatnya berapa Pak? Nah B kalau nggak ditulis dia pangkatnya berapa? 1. Kalau diingat-ingat ya. Jadi misalkan saya punya 5 itu boleh saya tulis dengan eksponen 5 pangkat apa? 1, karena tidak merubah nilai. Jadi 1 dipangkat min 1 jadi B pangkat min 1. Juga sama, A min 2 dikalikan dengan min 1 jadi A pangkat berapa? 2. Oke, nah bentuk ini sudah sama dengan contoh soal yang kedua. Jadi artinya kita kelompokkan A dengan A, B dengan B. Saya tulis A pangkat min 3 dibagi dengan A pangkat 2 dikali B pangkat 4 dibagi dengan B pangkat min 1. Nah, setelah dikelompokkan baru gunakan sifatnya. Kalau dibagi, pangkat dikurangi. Jadi A pangkat min 3 dikurangi 2. Jadi min 3 dikurangi 2 seperti ini. Dengan cara sama, B 4 dikurangi dengan min 1. Oke. Kita selesaikan lagi di sini. Nah, min 3 min 2, utang 3, utang 2, utang 5. Paham ya sampai di sini ya cara berpikirnya. Ada kalanya itu anak sudah tingkat SMK itu cara kayak gini nggak bisa gitu ya. Min 3 kurangi 2 jadi bilangnya min 1 seperti itu ya. Jangan, cara mikir paling logis itu gunakan logika kalian aja ya. Caranya min 3 min 2 itu utang 3, utang 2 ya utangnya 5 gitu aja. Oke, paham ya. Nah, yang ini B min, nah ini sudah sering di SD ya. Kalau ada min seperti ini jadi plus, jadi 4 tambah 1 mikirnya. 4 tambah 1 berapa? 5 seperti ini. Selesai sampai di sini ya. Nah, tapi pertanyaan Pak satu, lupa misalkan jawabannya tidak ada. Kalau tidak ada biasanya jawabannya ke pangkat bentuk positif. Coba perhatikan yang A di sini.
Di sini A pangkatnya apa? Min 5. Jadi kalau min 5 jadikan positif, kita gunakan sifatnya di sini. Oke, kita gunakan sifatnya di sini. A pangkat min N sama 1 per A pangkat N. Kita gunakan. Biasanya soal-soal di ujian nasional atau apapun itu biasanya mintanya ke pangkat positif, not negatif ya. Dengan negatif. Jadikan positif dulu. Jadi ini akan saya rubah jadi 1 sini aja ya. 1 per A pangkat 5. Ini B pangkat 5. Gunakan lagi sifat ini. Ya, ingat sifatnya di sini gunakan ini, masuk di situ ya. Kalau sudah, selesaikan lagi 1 dikali B pangkat 5 ya, B pangkat 5 per A pangkat 5. Sudah selesai sampai di sini. Inilah bentuk paling sederhananya dari soal yang di sini. Jadi soal yang di sini yang kelihatannya ribet di sini, ternyata kalau kita kerjakan, kita sederhanakan, hasilnya apa? B pangkat 5 dibagi dengan A pangkat 5. Oke, sekian dulu video ini ya, video 1. Ingat setiap minggu ada satu video gitu ya. Jadi inilah video 1 sudah selesai sampai di sini, dipelajari, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, akhir kata tetap semangat, jaga kondisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.